Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak dulu saya percaya bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Prosesnya berbeda, kecepatannya berbeda, latar belakangnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, bahkan luka, kemampuan, bakat, dan kesempatan yang dimiliki setiap orang juga berbeda. Namun, di balik semua perbedaan itu, saya merasa kita semua saling terhubung. Bukan hanya sesama manusia, tetapi juga dengan makhluk hidup lain dan alam tempat kita hidup. Masing-masing memiliki perannya sendiri, meskipun seringkali kita tidak menyadarinya. Saya sendiri tidak tahu apa tujuan besar dari semua ini. Mungkin memang belum saatnya saya memahaminya. Dan saya menerima bahwa ada begitu banyak hal yang berada di luar pengetahuan saya. Semakin saya menjalani hidup, semakin saya merasa bahwa manusia mengetahui jauh lebih sedikit daripada yang sering kita bayangkan. Mungkin kita memang tidak dituntut untuk memahami segalanya. Mungkin yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani bagian kehidupan yang sudah kita pahami. Karena seringkali yang membuat hidup terasa berat bukan hanya karena kita belum menemukan semua jawaban, tetapi karena kita lupa menjalankan hal-hal baik yang sebenarnya sudah kita ketahui. Dalam perjalanan hidup, saya pernah mempelajari berbagai hal. Ada yang saya pertahankan, ada juga yang saya tinggalkan. Saya mencoba mengambil apa yang menurut saya membawa kebaikan, lalu perlahan meninggalkan apa yang menurut saya justru menjauhkan saya dari kebaikan. Pengalaman mengajarkan saya bahwa manusia memang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Namun kita tetap diberi kesempatan untuk memilih kebiasaan, memilih cara berpikir, memilih tindakan, dan seringkali pilihan-pilihan kecil itulah yang perlahan membentuk masa depan kita. Dari situ saya belajar bahwa pengetahuan itu penting, tetapi pengetahuan saja belum cukup. Saya pernah bekerja di beberapa tempat, dan saya juga pernah membuat keputusan yang sekarang saya anggap tidak baik. Sebagian akibatnya saya kehilangan pekerjaan, mengecewakan orang lain, bahkan menerima kebencian dari sebagian orang. Saat itu saya merasa hidup saya sedang hancur. Namun setelah waktu berlalu, saya mulai memahami beberapa hal. Saya mulai bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya arti menjadi orang yang berhasil? Apakah hanya tentang memiliki kemampuan? Ataukah tentang bagaimana kemampuan itu digunakan? Karena semakin saya melihat kehidupan, saya menyadari bahwa ada orang-orang yang sangat cerdas, tetapi kecerdasannya justru membawa kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, ada orang-orang yang mungkin hidup sederhana, tetapi kehadirannya membuat orang lain merasa tenang, merasa ditolong, dan merasa dihargai. Dari sana, saya mulai memahami bahwa pengetahuan tanpa hati nurani bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Semakin banyak kemampuan yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk menggunakannya dengan benar. Kalau tidak, kemampuan itu justru bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mungkin hati nurani bukan sesuatu yang membuat kita selalu benar. Namun, hati nurani membuat kita tetap mau mengoreksi diri ketika menyadari telah berbuat salah. Selama seorang masih mau belajar, masih mau mengakui kesalahan, dan masih mau memperbaiki diri, saya rasa harapan itu masih ada. Karena itulah saya merasa sekali kita perlu berhenti sejenak, lalu melihat kembali kemana arah hidup kita sedang berjalan. Saya juga percaya bahwa hampir setiap kejadian memiliki sebab. Kadang kita baru memahami sebuah pelajaran setelah merasakan akibatnya. Dan mungkin memang begitulah proses sebagian manusia. Seringkali kesulitan terasa seperti tidak akan pernah selesai. Padahal mungkin kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Bayangkan sebuah kesulitan berlangsung selama 10 menit. Seringkali orang menyerah pada menit ke-9, bukan karena tidak mampu, tetapi karena sudah terlalu cepat menyimpulkan bahwa semuanya tidak akan berubah. Padahal mungkin yang dibutuhkan hanyalah 1 menit lagi.
Saya juga belajar bahwa kehidupan jarang berubah hanya karena satu keputusan besar. Namun, kehidupan sering berubah karena keputusan-keputusan kecil yang terus kita ulang setiap hari. Mungkin bukan langkah besar yang sedang kita butuhkan. Mungkin kita hanya perlu terus melangkah. Meski begitu, saya bukanlah orang yang bijaksana. Saya juga bukan orang yang selalu benar. Setiap hari saya masih melakukan kesalahan. Masih ada kebiasaan yang sedang saya perbaiki. Masih ada hal-hal yang belum saya pahami. Mungkin karena itulah saya tidak ingin mengajak orang percaya kepada saya. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk terus belajar, terus memperbaiki diri, terus menjaga hati nurani, dan terus berusaha memilih yang baik meskipun hanya sedikit. Kalau suatu hari nanti ternyata saya masih keliru dalam memahami banyak hal, saya berharap setidaknya saya tidak keliru dalam satu hal, yaitu terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik daripada hari kemarin. Karena saya belum tahu apa tujuan terbesar dari kehidupan ini. Tetapi selama saya diberi kesempatan untuk hidup, saya ingin menjalaninya dengan cara yang tidak menambah penderitaan bagi sesama, bagi makhluk hidup lain, dan bagi alam tempat kita hidup. Semoga sekecil apapun pengetahuan yang kita miliki, itu tetap menjadi alasan untuk terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus memilih berbuat baik. Karena mungkin kita tidak akan pernah memahami seluruh kehidupan, tetapi kita selalu memiliki kesempatan untuk memilih bagaimana kita menjalaninya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.